Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa, hamba siap memberitakan firman. Pakai hambamu untuk memberitakan firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang campur tangan mengaruniakan kekuatan kesehatan, hikmat, akal budi, serta pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Singkapkan rahasia firman, dan Engkau menguduskan segenap tubuh jiwa roh kami, supaya kami layak di hadapan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami sukacita untuk mendengarkan firman, dan mampukan hambamu untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba siap memberitakan firman di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, luar biasa, tetap semangat, tetap optimis, tetap survive. Karena anugerah Tuhan tetap melimpah bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita semuanya dapat beribadah kepada Tuhan dan berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan kita semua memberikan perhatian kita kepada firman Tuhan, agar supaya kita benar-benar mendapatkan pesan dari firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita semua. Judul firman Tuhan hari ini adalah jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Saya akan mengajak kita semuanya membaca satu nats firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 12. Saya membacakan nats firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunik. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Kau wariskan kepada kami. Ya Allah kami,
Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda memiliki masalah yang besar dalam kehidupan Anda? Pernahkah Anda memiliki pengalaman yang begitu menakutkan? Pernahkah Anda memiliki kesukaran yang begitu berat dalam posisi masalah yang besar? Lalu kemudian apa yang Anda kerjakan? Bagaimana solusinya? Bagaimana hasilnya? Saudara, Yosafat sebagai Raja Yehuda pernah mengalami masalah yang besar. Demikian juga rakyat yang dipimpinnya, yakni kerajaan Yehuda, penduduk kota Yerusalem. Mereka kemudian diancam, mereka diintimidasi oleh dua bani yang begitu besar, oleh dua kelompok laskar yang begitu kuat, yakni Bani Amon dan Bani Moab. Sebenarnya kekuatan di antara mereka dan kekuatan kerajaan Yehuda jelas tidak seimbang. Begitu juga persiapan dan kelengkapan senjata yang mereka miliki juga tidak seimbang. Kerajaan Yehuda jauh lebih sedikit jumlahnya. Demikian juga pasukan atau laskar yang dia miliki, kekuatannya jauh lebih kecil daripada musuh, yakni Bani Moab dan Bani Amon. Saudara-saudara, Yosafat sedang dalam keadaan yang sangat-sangat urgen. Lalu kemudian Yosafat menjadi takut. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosafat selanjutnya? Bagaimana tindakannya? Dan apa yang disampaikan kepada rakyatnya? Saudara, bagaimana caranya agar tidak menyerah? Jika kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, yang pertama dikatakan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, Allah sang Khalik langit bumi, Allah sumber kekuatan, sumber pertolongan. Dia mencari, Yosafat mencari dia. Dan kemudian tindakan Yosafat mencari Tuhan itu diekspresikan di dalam ayat yang ketiga dan keempat, yakni dengan berdoa dan berpuasa. Kata puasa di sini esensinya adalah merendahkan hati, merendahkan diri. Yosafat benar-benar mengklaim bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia datang kemudian bersujud di hadapan Tuhan. Dia datang kemudian berlutut di hadapan Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh suku Yehuda agar supaya mereka juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Yosafat, yakni berpuasa, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa hidupnya, dirinya, kekuatannya tidaklah berarti jika dibandingkan dengan musuh. Itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan, sang pemilik langit bumi,
sang pemilik alam semesta raya ini. Saudara-saudara, Anda dan saya juga tidak tertutup kemungkinan Tuhan bisa izinkan untuk mengalami seperti yang dialami oleh Yosafat. Bayangkan jika Anda dan saya berada dalam posisi Yosafat. Musuh sudah bersiap sedia untuk menyerang. Kekuatan tidak seimbang, persiapan sangat minim. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu hal yang tepat, tindakan yang dilakukan dan harus dilakukan seperti tindakan Yosafat, yakni mencari Tuhan. Cari Tuhan diekspresikan melalui puasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari keberadaannya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan, Dia yang hebat dan luar biasa. Dia yang berkuasa mengatasi langit bumi beserta isinya. Maka langkah yang tepat sudah dilakukan oleh Yosafat. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan turut campur tangan. Jika dia mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan turun tangan atasnya. Tuhan memberikan pertolongan kepadanya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan memberikan kemenangan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, dalam ayat yang keempat, ekspresi Yosafat ketika mencari Tuhan ditulis dengan kata meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadi ketika dia berpuasa, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia memohonkan pertolongan kepada Tuhan. Dalam doanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia ingat bahwa nenek moyang mereka, Tuhan sudah tolong mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. 40 tahun sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, di mana mereka sekarang berdiam diri. Begitu banyak mujizat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas mereka, dan itu menjadi sebuah catatan yang tidak bisa dihilangkan dari memori mereka. Dan itu diingatkan kembali, itu di-refresh kembali oleh Yosafat, sampaikan melalui doanya. Saudara-saudara, Anda dan saya juga harus melakukan tindakan yang sama. Mungkin orang lain, mungkin dunia sudah tidak dapat berbuat apa-apa dengan segala situasi, dengan segala kondisi yang tengah dialami. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata. Solusi, jawaban, kemenangan yang datangnya daripada Tuhan tetap pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah saudara, katakan suku Yehuda datang, dan dari semua kota mereka mencari Tuhan. Para dewasa, orang tua, anak-anak, remaja, mereka berhimpun, mereka berkumpul. Semuanya berseru kepada Tuhan. Hari-hari ini yang harus kita lakukan, dan memang harus kita lakukan, adalah berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar supaya Tuhan berbelas kasihan, agar supaya Tuhan mencurahkan kemurahannya, mencurahkan belas kasihannya, mencurahkan pertolongannya atas setiap masalah, atas setiap kesukaran, atas setiap kesulitan, atas setiap tantangan, atas setiap hambatan yang mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka kemudian sama seperti Yosafat dan bangsa
yang dia pimpin, yakni kerajaan Yehuda, mereka melihat kemenangan dari Tuhan, mereka melihat pertolongan dari Tuhan. Maka hal yang sama, perkara yang sama, Anda dan saya selama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, selama kita mencari Tuhan, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Dan dia akan memberikan kemenangan, dia akan memberikan solusi, dia berikan kekuatan, dia berikan penghiburan, dia akan memberikan pengharapan, dia memberikan optimisme kepada semua orang yang mencari Dia, yang percaya. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang yang kedua, bagaimana caranya agar tidak menyerah? Di dalam ayat yang ke-12, maka Yosafat fokus kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi, harus fokus kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan sebab itu tidak ada cara yang lain yang ditempuh oleh Yosafat. Dalam keadaan takut, maka dia fokus kepada Tuhan. Mata merupakan representasi dari seluruh anggota tubuhnya, dengan memberikan satu esensi bahwa seluruh totalitas hidupnya, seluruh eksistensi hidupnya diarahkan atau tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu hal yang sama ketika Anda dan saya mengalami gejolak yang begitu besar, kesukaran hidup yang berkepanjangan, maka mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, fokus hidup kita tertuju kepada Tuhan, pengharapan kita tertuju kepada Tuhan, iman percaya kita tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, di saat kita fokus kepada masalah, bayangkan ketika Yosafat fokus kepada Bani Amon dan Bani Moab, maka kemudian dia menjadi takut. Akan tetapi ketika dia fokus kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, bukan mereka yang berperang, bukan kekuatan mereka yang mereka andalkan, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhanlah yang berperang atas mereka, sehingga mereka memetik kemenangan yang luar biasa. Dan hal yang sama tentunya berlaku bagi kita, karena firman Tuhan tetap relevan dahulu, kemarin, hari ini, sampai besok dan selama-lamanya. Firman Tuhan tetap mampu untuk menjawab setiap tantangan zaman. Firman Tuhan mampu dan senantiasa berkuasa untuk menjadi jawaban atas setiap kesukaran-kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan, kita beroleh optimisme, kita beroleh pengharapan yang tidak tergoyahkan. Dan kita percaya Tuhan memberikan kita kemenangan, Tuhan memberikan kita lawatan, sehingga Tuhan menghalau semua hambatan, Tuhan menghalau semua rintangan, Tuhan menghalau semua musuh-musuh yang dihadapi oleh Yosafat dan kerajaan Yehuda. Dan hal yang sama tentunya, maka apapun jenis musuh yang kita alami, kesukaran hidup yang kita alami, jikalau kita mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka sungguh Tuhan tetap berada di pihak kita. Tuhan tetap menjawab doa kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jikalau kita perhatikan selanjutnya, ketika Yosafat fokus kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka ayat-ayat berikutnya berkata bahwa di antara salah satu rakyat bersama-sama Yosafat kemudian bernubuat, dia menyampaikan bahwa Tuhan akan berperang. Jangan takut, hai bangsa Yehuda, hai Raja Yosafat, jangan takut. Tuhan akan berperang atas kamu. Kamu akan menikmati kemenangan yang gilang gemilang. Kamu akan berada dalam posisi yang menang. Hari ini, jika Anda dan saya mengalami
kekhawatiran, ketakutan yang berkepanjangan, mengalami kecemasan berkepanjangan, katakan kepada Tuhan, Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan mampukan saya untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada keadaan, bukan kepada situasi, bukan kepada kesukaran, karena Tuhan berkuasa atas segala situasi, kondisi, atas segala keadaan, atas segala kesukaran, atas segala tantangan catat. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendek kata bahwa Tuhan Yesus lebih besar, lebih berkuasa dari segala roh-roh yang ada di dunia ini, dari segala situasi, dari segala keadaan, dari segala kesukaran, dari segala tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh menyerah. Anda dan saya tidak boleh menyerah. Dan dalam hidup kita di dunia tentu saja tidak luput dari segala kesukaran, tidak luput dari segala masalah, tidak luput dari segala badai kehidupan. Tuhan tidak pernah berjanji langit senantiasa cerah, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita sepanjang. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa kita luput dari setiap masalah, tapi Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemenangan untuk menerobos, mengalahkan setiap masalah yang Tuhan izinkan kepada kita. Semua yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, karena Tuhan senantiasa beserta kita. Ingat satu lirik pujian berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Dan selanjutnya, saudara-saudara, kita diajar untuk tidak pernah menyerah dan tidak boleh berputus asa, karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu, sama seperti Yosafat, dia kemudian mencari Tuhan dan mengarahkan matanya tertuju kepada Tuhan. Itulah solusinya, itulah jawabannya. Sehingga dalam segala keadaan dia tidak menyerah. Bagaimana Anda dan saya? Jangan pernah menyerah. Never give up. Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang sudah Bapak sampaikan pada malam hari ini. Kami terbatas dalam segala keadaan, namun Allah Roh Kudus yang berkuasa mengajarkan kepada kami secara detail, secara kompleks, secara pribadi. Dan Roh Kudus yang menajamkan firman dan mengurapinya sehingga menjadi berkat bagi kami semuanya. Mampukan kami untuk senantiasa mencari Engkau selama terizinkan kami masih hidup dalam dunia ini. Dan buat mata kami, seluruh aspek kehidupan kami tertuju kepadamu, karena Engkau lah alamat satu-satunya tempat kami berserah, tempat kami mengadu, tempat kami berharap, tempat kami memohon, tempat kami meminta. Dan Engkau tidak mengecewakan orang-orang yang berharap bersandar kepadamu, ke sumber kekuatan, ke sumber pertolongan, ke sumber kecakapan, kemampuan, sumber kemenangan bagi setiap orang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus teguhkan firman-Mu dan meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semuanya. Mampukan kami hidup dan berjalan on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, demi nama Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara kita kasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghibur, menguatkan, memberkati, dan menyelamatkan kita semuanya. Mulai hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur, serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.